Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Saipan, Gembala Sidang Gereja Baptis Bayetani, TPB Purwakarta. Senang bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di BPD Jabatara memberkati kita semua. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi bekal bagi kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Bapa, dan kami boleh bertumbuh, kami selalu mengingat firman dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Nats perenungan kita hari ini itu terambil dari Mazmur pasal 118 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 118 ini, diawali dengan kata bersyukurlah kepada Tuhan. Satu ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur untuk kita selalu bersyukur, karena tema kita hari ini adalah kesetiaan Tuhan itu sempurna. Kata bersyukur seharusnya harus lahir dari hati kita, bukan dari paksaan, tetapi karena kita menyadari betul bahwa Tuhan adalah Allah yang sempurna. Pemazmur berkata bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam hal apa kesetiaan Tuhan itu sempurna? Dalam perikop pembacaan renungan kita hari ini, saya akan bagikan ada 3 hal kesetiaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Yang pertama, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, berkata bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kesetiaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Yang pertama adalah karena Tuhan setia di dalam memberikan jawaban untuk doa-doa kita dan memberikan kelegaan. Di dalam kesesakan kita akan selalu berseru kepada Tuhan, dan seharusnya kita datang kepada Tuhan. Bukan kita datang kepada orang-orang yang lain. Bukan kita datang kepada pohon-pohon beringin, atau kita datang kepada orang-orang pintar. Tidak. Tapi saat kita dalam kesesakan, saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam beban yang berat, datanglah kepada Tuhan. Sebab apa?
Dalam perikop Mazmur 118 ayat yang kelima ini berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Jadi saat kita ada dalam kesesakan, saat kita ada dalam pergumulan, saat kita ada di dalam masalah, datanglah kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberikan kita kelegaan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah satu ajakan juru selamat untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita datang mendekat kepada Dia, dan kita berseru kepada Dia, mencurahkan segala beban-beban masalah pergumulan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kita kelegaan. Puji Tuhan. Satu pernyataan yang luar biasa yang diberikan oleh pemazmur, bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Kelegaan akan kita dapatkan saat kita datang berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan sempurna atas kehidupan kita adalah di dalam ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah para mereka yang membenci aku. Pemazmur berkata bahwa apabila Tuhan di pihak kita, maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia. Apabila Tuhan menolong, ada di pihak kita, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi kesetiaan Tuhan yang sempurna bagi kita, bahwa Dia sempurna di dalam membela kita, menjaga kita, melindungi kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia setia menjaga kita dimanapun kita berada. Sebab itu kita akan tetap berkata bahwa kita tidak akan takut. Kita tidak pernah akan gentar kepada manusia, sebab Allah di pihak kita. Saat kita sedang mengalami masalah persoalan pergumulan, pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat. Waktunya Tuhan selalu tepat. Kairosnya Tuhan selalu dinyatakan atas kita sesuai dengan waktu Tuhan. Tidak ada pernah kata terlambat bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, karena kesetiaannya sampai selama-lamanya bagi kita. Hal yang ketiga yang mau saya bagikan kepada kita, kesetiaan Tuhan itu sempurna bagi kita di dalam ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada bangsawan. Di dalam dunia ini, kita bisa mempercayai manusia, tetapi kita tidak bisa lebih mempercayai manusia dibanding Allah. Kepercayaan kita kepada Allah itu harus lebih daripada semuanya. Inilah kesetiaan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu dinyatakan buat kita. Kesetiaan Tuhan itu sempurna dalam memberikan kita perlindungan dan kepercayaan, sehingga kita percaya kepada Dia. Kesetiaan Tuhan itu sempurna kepada hidup kita, karena perlindungannya itu selalu nyata. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada bangsawan. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Kita akan tetap setia kepada Tuhan, karena selama-lamanya kesetiaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat,
ada kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bangsa Israel juga berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Serta orang-orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu sempurna bagi kita. Mari kita akan selalu berkata kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mungkin pernyataan ini belum pernah kita lakukan atau belum pernah kita ucapkan karena kita terlalu sibuk dengan keadaan kita, kesibukan pekerjaan kita. Sedangkan kita sudah banyak menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam menjawab doa dan memberikan kelegaan. Kesetiaan Tuhan di dalam membela kita. Kesetiaan Tuhan di dalam memberikan kita perlindungan yang sudah kita terima, sudah kita alami, sudah dinyatakan atas hidup kita. Tetapi belum pernah kita mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Supaya begitu, mulai hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk selalu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Inilah kesetiaan Tuhan yang sempurna yang sudah kita terima dalam hidup kita. Melalui Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kiranya kita akan tetap terus berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saat kita bangun dari tempat tidur kita, saat kita akan kembali untuk beristirahat pada malam hari, kita berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami pemahaman kembali bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu sempurna bagi kami, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Sebab itu biarlah kami akan tetap terus mengucapkan perkataan ini, pernyataan ini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Terima kasih. Berkati kami semua, berkati jemaat-jemaat baptis di seluruh Indonesia, khususnya untuk jemaat-jemaat baptis yang ada di BPD Jawa Barat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.